deket sama Rifki. Tante tenang dulu aja. Jangan overthinking banget sama Karin. Gimana Tante nggak overthinking sih, Zio? Karin tuh sekarang berubah banget. Dulu sebelum kenal sama Rifki, Karin tuh nggak pernah ngelawan Tante sampai kayak gini. Tante nggak suka banget nih deket-deket sama Rifki. Mungkin ini proses pendewasannya Karin. Makanya dia agak ngelawan. Power ada dalam juga ya. Bentar ya. Aduh, Adit. Kalau bukan demi ngambil hatinya Tante Shirley, ogah banget gua ngerogoh-rogoh gue begini. Mana jorok banget lagi, bau. Baru kali ini gue ngeliat seorang Rifki yang katanya ketua geng, ternyata bisa patah hati juga ya. Pasti sakit hati banget ya. Ngeliat cewek yang lagi lo kejar, yang lagi lo perjuangin, malah ngebucin sama orang lain. Kasian dedek gua. Nggak usah sok cuek depan gua, Ki. Lo tahu perasaan lo sekarang. Gue tahu hati lo lagi hancur banget. Terluka tapi nggak berdarah. Mungkin itu kali ya yang dirasain sama Giska. Makanya dia bisa benci banget sama lo. Lo harusnya nggak usah heboh sama urusan hidup gue. Santai aja. Kalau lo kayak gini, sikap lo kayak gini sekarang di depan gue, lo jadi ketahuan bro. Lo lagi sensi sama gue. Lo lagi mau ngelampiasin dendam lo sama gue. Karena lo sadar, mau seberusaha apapun lo nggak akan bisa nyaingin gue kan? Apa lo bilang? Ya lo juga pasti tahu kan. Kalau Giska itu cuma cinta sama gue, bukan sama lo. Dan lu sama Giska sekarang cuma dijadiin pelarian. Lo nggak tahu apa-apa soal gue sama Giska, jadi lo nggak usah sok ikut campur. Sama. Berlaku hal yang sama juga buat lo, Dit. Lo nggak tahu apa-apa soal gue dan soal Karin, jadi nggak usah ikut campur. Paham? Loh, Rifki kemana ya? Kerupuk somai! Ki! Karin. Fa, gue harus jelasin semuanya ke Rifki, Fa. Lo ngeliat Rifki di mana nggak? Iya, gue juga lagi cari Rifki. Rin, lo tenang dulu ya. Lo bisa tenang dulu gak sih? Karin, ini gue mau coba kasih saran sama lo ya. Lebih baik lo biarin Rifki dulu aja. Ya, dia pasti butuh waktu sendiri. Dan kelihatannya dia tuh lagi gak tenang banget. Pokoknya lo jangan ngomong apa-apa dulu sama Rifki. Ya, nanti biar gue yang coba ngomong sama Rifki. Kalau mau lo cerita aja sama gue. Mending sekarang lo cerita sama gue, lo sampein ke gue, biar gue yang sampein ke Rifki. Gue sebenarnya kekunci di toilet, Fa. Kekunci? Terus lo gak apa-apa kan? Iya, sekarang gue nggak apa-apa. Tapi tadi gue sempet panik banget karena gue trauma sama kejadian gue sebelumnya pernah kekunci juga kan. Yang bikin gue sesak nafas. Tapi kalau sekarang gue nggak apa-apa kok. Terus Rifki gak tahu soal ini? Tadi gue sempet gedor-gedor
Dan yang datang malah Zio, Pak. Dia yang berhasil bukain pintu. Terus? Bukan Rifki. Ya, terus? Terus tiba-tiba Zio, ya mungkin karena dia panik terus dia langsung peluk gue. Dan Rifki datang. Terus dia lihat lo sama Zio. Yaudah, lo tenang ya. Lo tenang, nanti biar gue yang coba ngomong sama Rifki. Iya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Lo udah mau dengerin gue. Dan udah mau bantuin gue juga. Ya pokoknya lo tenang aja. Ya? Oh, Karin, please, get into the arena. Kamu harus bertanding lagi loh di babak semifinal. Karin, Come on. lo bisa lanjutin pertandingan? Ya? Udah, lo gak apa-apa. Lo harus fokus. Lo sekarang harus, tanding yang harus lo pikirin itu menang. Ya? Lo gak usah pikirin Rifki dulu. Oke? Biar Rifki gue yang ngurus. Ya? Good. Itu siapa? Apa segitu bencinya lo sama gue? Sampai lo sama sekali gak mau ngeliat gue lagi. What's wrong with you? Smart! Come on, let's go. Yuk, lo Ya. pasti bisa. Come on, come on. Sorry banget ya, Tak. Tadi itu gue bener-bener lagi kalut banget. Sampai akhirnya lo datang. Lo minta maaf buat Dan- apa ya? Lo ngerasa bersalah. Karena tadi lo sampai meluk gue. Udah lah, Syah. Lo gak perlu minta maaf. Karena itu bukan salah lo. Tapi gue sadar gue salah, Tak. Gue salah. Gue kira gue bisa bertahan sama Davin. Tapi nyatanya gue capek, Tak. Gue lelah. Maafin gue ya, Tak. Gue selalu ngusir lo. Gue selalu marah-marah sama lo. Dan gue gak pernah dengerin omongan lo. Syah, soal saran pun gue juga ngerasa gue yang salah. Nggak seharusnya gue ngelontarin saran kayak gitu ke lo. Balik lagi tuh hubungan lo, Syah. Lo yang ngelakuin hubungan lo berdua. Jadi mau lo terima atau enggak saran gue, itu sepenuhnya hak lo, Syah. Dan seharusnya gue juga ikut campur. Maksud gue adalah gue cuma minta kalau lo tuh harus tahu apa yang terbaik buat lo. Itu aja, Syah. Gue pernah takut buat mutusin Davin. Karena gue gak mau sedikit pun nyakitin Davin. Karena gue tahu rasanya, Tak. Disakitin, ditinggalin, dikecewain sama orang yang kita sayang. Itu gak enak. Rasanya sakit banget. Tapi lama-lama gue sadar. Kalau misalkan selama ini lo itu nyakitin diri lo sendiri demi kebahagiaan Davin, dan lo sadar bahwa selama ini nggak ada kebahagiaan di antara kalian berdua. Syah, sejujurnya gue gak mau, Syah, lo itu takut gak bahagia di saat pada akhirnya lo memilih untuk memutusin Davin. Oke, bahagia itu penting. Tapi, Syah, kesehatan mental lo buat memilih keputusan yang lebih sehat untuk kedepannya itu lebih penting, Syah. Tak,
boleh nggak minta sesuatu sama lo? Boleh nggak gue minta untuk lo jangan pernah pergi ninggalin gue lagi? Emangnya kenapa kalau gue pergi lagi? Tante, ini diminum dulu. Makasih ya, Zio. Sebenarnya dari mana sih tante yang tadi dapetin foto gue sama Karin? Dan apa tujuan orang itu fotoin gue sama Karin? Karin tuh memang banyak berubah semenjak kenal sama Rifki. Makanya tante nggak suka banget kalau Karin deket-deket sama Rifki. Tante tenang dulu aja. Jangan overthinking banget sama Karin. Gimana tante nggak overthinking sih, Zio? Karin tuh sekarang berubah banget. Dulu sebelum kenal sama Rifki, Karin tuh nggak pernah ngelawan tante sampai kayak gini. Tante nggak suka banget nih deket-deket sama Rifki. Mungkin ini proses pendewasannya Karin. Makanya dia agak ngelawan, agak keras kepala kalau tante ngelarang-larang dia. Karin tuh memang keras kepala. Makanya tante pengen banget dia berhenti berhubungan sama Rifki. Supaya dia nggak ngelawan tante demi ngebelain Rifki. Tante tuh sebenarnya seneng loh kalau Karin deket sama kamu lagi, Zio. Tante lihat kamu juga sekarang udah dewasa ya. Bisa aja tante. Saya kan cuma ngelakuin yang terbaik aja buat Karin. Tante jadi semakin yakin kalau kamu adalah orang yang paling tepat buat jadi pacar Karin. Apalagi kamu udah 2 kali nyelamatin dia. Tante percaya Karin akan lebih aman kalau sama kamu. Lo sampai segitunya gak mau deket-deket sama gue, Ki. Lo bahkan gak mau dengar penjelasan gue dulu. Gue jadi bingung harus gimana sekarang. Jauh-jauh amat sih. Ini jadi deketan. Enggak, di sini aja, Pak. Ini saya jadi susah ngomongnya kalau jauh-jauhan begini. Masa saya harus ngomong, Rifki, Karin, saya mau ngomong nih. Kalian tahu kan? Susah tahu. Ya, Mr. Regar ngomong di situ aja nggak apa-apa kok. Denger kok saya. Oh, come on, please. Mendekatlah kalian. Hey. Mendekat dong. Ada apa sih kalian nih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Alright. Listen to me. Kalian tahu kan? Lawan-lawan kalian tuh hebat-hebat. Kenapa hebat? Karena mereka sudah melalui pertandingan sebelum-sebelumnya. Melalui penyisian sebelumnya. Sampai masuk ke babak semifinal ini. Dan kalian harus fokus dalam bertanding, right? Ingat, bawa nama kampus. Supaya kampus kita harum, right? Oke. Oke, Pak. Oke. Sekarang tos dulu, tos. Ki, tos dulu. Saya duluan, mau siap-siap, Pak.